Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan kembali tentang refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan ada beberapa rumus. Yang pertama, apabila titik atau suatu objek tertentu itu dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi apabila dia dicerminkan terhadap sumbu X, awalnya titiknya kita misalkan titik A, X, Y, ketika dicerminkan akan menghasilkan bayangan X, min Y. Jadi ini misalkan Ibu ada sumbu X dan Y, ini X, ini Y. Jika suatu bayangan, misalkan titiknya di sini, dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang menjadi sumbu atau menjadi cerminnya di X ini nilainya akan tetap tidak berubah. Yang berubah adalah nilai si objeknya. Jadi nilai X-nya tetap X, tetap X. Y jadi negatif Y. Kemudian setelah dari situ kita bisa menuliskan tanda aksen. A aksen artinya bayangan dari si A. Hasil bayangan dari si A disebut dengan A aksen. Jadi kita bisa menuliskannya di sini X aksen, yang di sini adalah X, Y aksen adalah negatif Y ini. Nah, jika dikaitkan. Kemudian kita lihat, baru kita masuk ke contohnya ke sini. Tentukan hasil bayangan titik P 6,8 terhadap sumbu X. Berarti kita bisa tuliskan untuk A P 6,8. Artinya apa? Nilai X-nya sama dengan 6. Nilai Y sama dengan 8. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, lihat rumusnya tadi apa? X, negatif Y. Kita tulis P aksen X. X-nya berapa? 6. Koma negatif Y. Tulis negatif Y-nya berapa? 8. Jadi 6, negatif 8. Ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya, kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, ingat, apapun yang berkaitan dengan pencerminan, cerminnya tidak akan bergerak. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, cerminnya si X, jadi X-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi cerminnya ada di Y. Nilai Y sudah pasti tetap. Yang berubah nilai X. Awalnya positif, jadinya negatif X. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen menjadi min X, Y. Kita ke contoh lagi. Yang A sudah, sekarang yang B. Terhadap sumbu Y, titik P 6,8 dicerminkan terhadap sumbu Y. Lihat, sumbu Y tadi negatif X, Y. Kita tulis di sini berarti P aksen negatif X-nya berapa? 6, Y-nya 8. Negatif X, negatif X, jadi negatif 6, Y. Y-nya adalah 8. Ini hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita ke nomor ini, ke titik asal dulu nak. Nah, kalau terhadap titik asal berarti 0,0. Kalau 0,0 semuanya berubah. X jadi negatif X, Y jadi negatif Y. Baru kita masuk lagi ke contoh yang C. Dia mencari
pencerminan terhadap titik asal. Jadi ini P 6,8 terhadap titik asalnya 0,0, artinya P aksen berubah semua, min X, min Y. Lanjut terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, maka akan bertukar tempat. Awalnya X berubah jadi Y. Awalnya Y berubah jadi X. Langsung kita ke contoh yang D. P 6,8 terhadap garis Y sama dengan X. Lihat, Y sama dengan X tadi berubah. X jadi Y jadi X. Jadi kita pindah tempat atau ditukar. P aksen X jadi Y 8,6. Selanjutnya yang E. Terhadap garis Y sama dengan negatif X. Awalnya X, Y. Y sama dengan negatif X, berarti A aksen negatif Y di koma negatif X. Kita putar X, Y tadi, baru tambah tanda negatif karena dia terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi yang pertama-tama P 6,8 Y sama dengan min X, P aksen kita putar tempat 8 dengan 6, kemudian karena ada Y sama dengan negatif X, maka kita harus tambahkan tanda negatif dan negatif. Jadi min 8, min 6. Selanjutnya terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan H. Awalnya X, Y, jadi 2H min X, Y. Jadi perlu diingat, kalau garis X sama dengan H itu sama seperti ini. Misalkan sumbu X, ini sumbu Y. Garis X sama dengan itu di mana? Coba X sama dengan di sini. X sama dengan 2. Misalkan X sama dengan 2. Berarti di sini angka 2. Jadi kalau berhubungan dengan X sama dengan H ini berupa angka. Jadi angkanya nanti diketahui dari soal. Awalnya X, Y, kita cerminkan terhadap X sama dengan H, maka yang berubah adalah nilai si X karena dia berkaitan dengan garis X sama dengan H. Jadi 2 dikali H dikurang X, Y. Ini rumusnya. Jadi yang berubah nilai X karena ada angka H-nya tadi. Kita masuk ke contoh yang F. Titiknya P 6,8 terhadap garis X sama dengan 2. X sama dengan 2. 2 ini adalah nilai si H karena H tadi angka. Nah, P aksen karena yang berubah nilai X, maka kita tulis 2H dikurang X, Y. P aksen 2 dikali H-nya berapa? 2 dikurang X-nya X 6, Y 8. X-nya 6,8. P aksen 2 kali 2 4 kurang 6,8. Alhasil P aksen 4 kurang 6 negatif 2,8. Ini untuk garis X sama dengan H. Sekarang kalau dianya garis Y sama dengan K, sama kayak tadi, K ini berupa angka. Kalau dia terhadap garis X yang berubah nilai X. Kalau terhadap garis Y yang berubah pasti nilai Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah jadi 2K dikurang Y. Kita langsung lihat contohnya. Titik yang terakhir P 6,8 terhadap Y sama dengan 3.
Kalau Y sama dengan 3, berarti angka 3 ini adalah nilai K. Kita mencari P aksen. Kalau berhubungan dengan Y sama dengan K, nilai yang berubah adalah nilai si Y, karena dia dicerminkan terhadap garis Y. Kalau dia dicerminkan terhadap garis X, yang tetap nilai X. Jadi yang berubah di nilai si Y. P aksen berarti jadi apa di sini, Nak? X, 2K min Y. P aksen. X-nya berapa tadi? 6,2 dikali K-nya 3 dikurang Y-nya adalah 8. Jadi P aksen 6,2 kali 3 6 dikurang 8. P aksen 6,6 kurang 8 negatif 2. Inilah hasilnya. Jadi perlu diingat lagi, kalian bisa dicatat di buku catatan kalian. Kalau terhadap sumbu X yang berubah nilai si Y, karena cermin ada di sumbu X, maka nilai X tetap. Kalau cermin di sumbu Y, maka yang tetap nilai yang Y, yang berubah nilai X. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, dia ditukar. Awal X jadi Y, awal Y jadi X. Kemudian kalau nomor 4, garis Y sama dengan negatif X, setelah kita putar tempat, kita kasih tanda negatif untuk mempermudah menghafal. Jadi kalau Y sama dengan negatif X, berarti ditukar tempat terus ditambah tanda negatif. Yang kelima, terhadap titik asal. Kalau terhadap titik asal berarti nanti dia berubah tanda semua, awalnya positif jadi negatif. Ingat, kalau awalnya tandanya ada tanda negatif, misal A-nya min 2,2, A aksennya jadi min ketemu min, awalnya min 2 jadi positif 2. Ingat lawannya saja. Kalau garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, itu tergantung dari terhadap garis apa dulu. Kalau terhadap garis X berarti berubah nilai si X. Kalau terhadap garis Y berarti berubah nilai si Y. Oke. Selanjutnya masuk ke translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran ini, Nak, dia itu biasanya ditulis dengan AB atau juga bisa dengan A, B. Jadi yang paling atas ini berkaitan dengan kanan kiri. Kalau yang B ini berkaitan atas bawah. Translasi. Nah, rumusnya seperti ini. A, X tambah Y ditranslasikan terhadap A, B, maka dia akan menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B. Lihat, kalau A lebih dari 0 ke kanan, A kurang dari 0 ke kiri, B lebih dari 0 ke atas, B kurang dari 0 ke bawah. Selanjutnya ini rumusnya, Nak. Jadi X aksen hasil bayangannya itu adalah X ditambah A. Hasil bayangan sama dengan bentuk asli atau objek aslinya ditambah dengan pergeserannya. Kemudian kalau Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Lihat contohnya. Titik Q 2,3 digeser sejauh 2 ke kanan dan 3 ke atas. Hasil bayangannya, kalau dia berhubungan dengan kanan atau kiri, maka ini nilai A. Kalau dia berhubungan dengan atas atau bawah, nilai B. Sekarang lihat, kalau dia ke kanan, berarti A lebih dari 0 ke kanan, dia bernilai positif. Kalau ke atas bernilai positif juga, lihat. Nah, B lebih dari 0. Kalau semuanya negatif, kalau negatif berarti ke kiri, ini kalau negatif berarti ke bawah. Hasil bayangannya kita bisa tulis seperti ini, Nak.
Q 2,3 ditranslasikan sejauh 2 dengan 3, maka akan Q aksen jadinya ingat X tambah A, Y tambah B. Jadinya 2 ditambah 2, 3 ditambah 3. Q aksen 4,6. Nah, hanya ingat itu aja. Jadi kita perlu tambahkan saja titik awal dengan perpindahannya. Kalau 2 ke kanan berarti positif, 3 ke atas juga positif. Jadi 2 ditambah 2, 3 ditambah 3. Selanjutnya, hasil bayangan dari titik B min 2,4 yang ditranslasikan oleh T 2,4. Berarti ada titik B min 2,4 translasikan dengan T-nya 2,4. B aksen kita jumlahkan lagi seperti tadi. Min 2 angka depan dengan angka depan, angka belakang dengan angka belakang. Min 2 ditambah 2,4 ditambah 4. B aksen jadi min 2 tambah 2 0, 4 tambah 4 8. Nah, perlu diingat kalau translasi itu hanya penjumlahan saja. Titik awal ditambahkan dengan pergeserannya. Selanjutnya, kalau misalkan dia sudah diketahui hasil bayangan. Dan nomor 3 diketahui hasil bayangan dari titik R adalah 8,6 yang ditranslasikan oleh min 1,2. Jadi yang ditanya titik R atau titik awal. Yang sudah diketahui hasil bayangan. Hasil bayangan kita menuliskannya R aksennya 8,6. Terus translasinya atau T-nya min 1,2. R aksen artinya X aksennya berapa nak? 8. Y aksennya 6. Nah, kalau ini di depan huruf A, di belakang huruf B. Jadi A-nya negatif 1, B-nya 2. Kalau negatif 1 berarti dia bergeser ke kiri 1 satuan. Kalau 2 berarti bergeser 2 satuan ke atas. Maka kita menuliskannya di sini jadinya karena rumusnya tadi X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Yang perlu kita cari titik awal ini berarti X, Y. X aksennya berapa di sini? 8. X-nya belum diketahui. Ditambah A-nya negatif 1. Pindah ruas nak, 8 tambah 1 sama dengan X. Jadi nilai X sama dengan 9. X-nya 9. Kemudian kalau Y aksen, Y-nya tadi berapa di sini? 6. Y aksennya 6 sama dengan Y yang dicari ditambah B 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan Y. 6 kurang 2 4 sama dengan Y. Jadi koordinatnya X, Y. X-nya berapa? 9,4. Ini mencari titik awal. Jadi kita pakai rumus yang X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Kalau mencari nilai awal berarti kita kurangkan yang si hasil bayangan dikurang dengan translasi. Oke, selanjutnya nomor 4. Perpindahan. Nah, ini udah pakai bidang kartesius untuk mempermudah lihat. Perpindahan dari titik A ke B, titik A ke B. Cara menghitungnya lihat nak. Kita tarik titik-titik yang menghubungkan. Berarti ini ada di 1,
dan 1, kemudian 5 lagi. Kita tarik titik, berarti ini ada di 5 dan tarik ada di 5. Nah, sekarang lihat perpindahannya dari titik A. Kita lihat dulu di sumbu X dulu pertama, baru sumbu Y. Kalau di sumbu X dia berpindah berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Setelah itu lihat sumbu Y. Berapa adanya berpindah dari 1 ke 5? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke atas. Jadi seperti itu, Nak. Kalau misalkan dari bidang kartesius, lihat satu-satu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti kanan atau kiri. Kalau terhadap sumbu Y berarti atas atau bawah. Oke, ini untuk materi dari translasi. Kalian bisa catat materinya, Ibu akan rekam. Materi ini akan masuk di soal untuk US nanti. Oke, ini yang translasi tadi. Ini yang pencerminan, maaf, ini yang pencerminan, Nak, ya. Bisa kalian catat di buku catatan kalian kalau masih bingung.